Kabupaten Majalengka, kelas 1F, semester 1, Prodi Ekonomi, STKIP padaku, Senggeran Juntingluat Indramayu. Dalam video kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah pengantar ilmu manajemen. Dosen pengampu, Ibu Latifatur Rahma, SHMM. Baik, pertanyaan pertama, sebagai seorang manajer yang baru dan pemula, seberapa pentingnya bagi Anda untuk mengganti kurangnya pengalaman Anda ketika Anda berupaya untuk menentukan mana alternatif yang ada sekiranya akan berhasil? Dengan cara apakah Anda akan menghadapi tantangan? Baik, saya menjawab pertanyaan pertama. Menurut saya, tentu penting seorang manajer yang belum berpengalaman atau disebut manajer pemula, karena menjadi seorang manajer itu membutuhkan pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka mencapai semua tujuan yang telah ditentukan. Baik, seorang pengelola harus profesional dan punya kinerja yang baik. Seorang pengelola juga harus bisa mengatasi dan mendesain strategi pemasaran perusahaan, dan kemudian seorang pengelola harus memiliki waktu hebat dan handal. Andai menjadi seorang manajer, 1. Ingin memiliki kemampuan untuk mengatur jalan kinerja pekerjaan yang berada di bawah kemampuan saya menjadi baik. Kedua, jika perusahaan saya pemimpin bergerak di bidang properti seperti perumahan, saya akan memilih tempat yang akan dibangun perumahan tersebut berada di dekat dengan segala akses keluar masuk seperti jalan utama. Yang ketiga, saya ingin memiliki kemampuan yang mempunyai memilih bendahara yang terpelajar, minimal S1 akuntansi, memiliki kerja selama 2 tahun. 4. Saya akan menyiapkan diri untuk melihat misi dan misi karena saya berada di posisi yang pagar depan, memiliki pandangan terbaik. Yang kelima, saya ingin semua menentukan kemana waktu kerja yang diarahkan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang keenam, saya juga harus mengerti masalah keuangan perusahaan yang baik. Yang ketujuh, saya akan mendengar masukan dari bawahan, tapi saya harus punya egois sedikit agar terlihat sebagai pemimpin yang mengambil keputusan, memberikan contoh untuk bawahannya yang ditanggungjawabkan. Yang kedelapan, setidaknya saya harus menguasai dan mengikuti perkembangan mengerjakan tugas yang diberikan untuk mereka. Kesembilan, kemudian saya juga pemantauan sampai di mana bawahan mengerjakan tugas. Kesepuluh, saya akan mengembangkan semua pengalaman dan pengetahuanku di bidang pekerjaan yang pernah saya mengerjakan sebelumnya dengan baik dan profesional. Pertanyaan kedua, menurut Anda apakah intuisi adalah pendekatan yang sah dalam pengambilan keputusan dalam semua organisasi? Mengapa ya atau mengapa tidak? Bagaimanakah intuisi dapat digabungkan dengan pendekatan rasional dalam mengambil keputusan? Baik, saya jawab pertanyaan kedua. Dasar pengambilan keputusan intuisi. Dalam segi positif, dasar pengambilan keputusan intuisi: pertama, waktu yang digunakan untuk mengambil keputusan relatif lebih pendek. Kedua, untuk masalah pengaruhnya terbatas, pengambilannya keputusannya akan memberikan kepuasan pada umumnya.
segi negatif dalam pengambilan keputusan, intuisi. Pertama, keputusan yang dihasilkan relatif kurang baik. Kedua, sulit mencari alat pembandingnya. Ketiga, dasar-dasar lain dalam pengambilan keputusan seringkali diabaikan. Keempat, pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi keputusan pengetahuan praktis. Dalam rasionalitas, manajer membuat pilihan yang konsisten, maksimalkan nilai dengan kendala tertentu, rasional sempurna, objektif, dan logis. Secara hati-hati mendefinisikan masalah, mendefinisikan semua alternatif, mempunyai tujuan yang jelas dan spesifik. Pertanyaan ketiga, mengapa Anda berpikir bahwa pengambilan keputusan dianggap sebagai bagian yang mendasar dalam keaktifan manajemen? Baik, saya jawab pertanyaan ketiga. Karena pengambilan keputusan setiap bagian saling bekerja sama dan saling berhubungan satu sama lain, merupakan hal yang sangat penting bagi ilmu manajemen. Banyak menolong kata dalam peningkatan kemampuan berpikir praktis, kreatif, dan mengambil keputusan. Berpikir dioperasionalkan sasaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan berbagai sasaran agar suatu keputusan bermakna. Daya pikir kreatif dan inovatif daripada pengambilan keputusan sangat diperlukan. Baik, itu saja pemaparan dari saya mengenai pertanyaan tersebut. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi